kondisinya? Gimana Ibu Sela? Ibu Sela kan sedang hamil. Udah berapa bulan Ibu? 8 bulan. Alhamdulillah Bu, lagi mau proses persalinan Bu ya. Prediksinya kapan Bu? Bulan 9. Bulan 9 ya. Ada Ibu Sari juga, ada Ibu Raisa juga. Terima kasih Ibu sudah hadir ke dalam pertemuan kelompok kita. Nah, sekarang ini kita melanjutkan ke sesi 15 Ibu. Nah, saya mau flashback sebentar Bu dengan materi kita sebelumnya. Apakah Ibu memahami permasalahan stunting tadi itu penting? Nah, sekarang saya mau bukan menguji Bu ya, tapi cuma hanya bertanya kepada Ibu, apakah Ibu tahu stunting itu apa Bu? Sudah mengerti? Ada yang sudah mengerti? Nah, yang belum mengerti coba Ibu Sela. Ibu Sela tidak mengerti sama sekali stunting? Iya. Iya. Oke, saya ulangi lagi ya Bu ya. Saya perjelas lagi. Stunting adalah persoalan, biar jelas Bu ya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun Bu. Akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang disebut 1000 HPK ya. Merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Nah, anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya di bawah standar dari anak-anak pada umumnya. Ya Bu ya, jadi itu harus diperhatikan. Stunting itu adalah permasalahan penting bagi kita. Nah jadi bagi ibu-ibu yang lain selain Ibu Sela, ada yang sudah memahami stunting seperti Ibu Raisa. Halo Ibu, apa stunting Ibu sudah mengerti? Ya apa Ibu stunting itu? Gagal tumbuh. Gagal tumbuh anaknya. Ya lebih tepatnya tadi itu tinggi badan tidak sesuai sama usia pada anak umumnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah sekarang saya cuma hanya mereview Bu, melihat komitmen ibu-ibu terhadap 15 poin yang saya tulis ini Bu. Nah dan ibu-ibu semua kan sudah pernah diberikan materi ini 15 poin di rumah masing-masing untuk mengerjakan. Ya kan ada suami, ada anak di rumah dan ibu sendiri sebagai seorang ibu ya di rumah. Nah sekarang yang ke poin kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah bagi ibu-ibu ini paham Bu, ibu hamil itu harus mengakses informasi dan layanan yang tepat, jangan informasi yang salah sasaran. Nah informasi dan layanan yang tepat ibu sudah tahu di mana saja? Tahu. Ibu Sari tahu Ibu? Layanan informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil itu harus mengakses apa Bu? Di mana? Saya beritahu lagi Bu ya, saya ulangi. Nah, itu bisa Ibu menggunakan posyandu atau puskesmas Bu, atau petugas kesos seperti saya Bu. Itu akan memberikan informasi dan layanan yang tepat terhadap berbagai pengetahuan dan informasi pada ibu-ibu sekalian. Nah, itu sudah bisa Ibu akses informasi untuk ibu hamil agar mendukung ibu hamil sampai ke persalinan Bu ya. Nah, poin ketiga, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ini apakah sudah dilakukan atau belum Ibu? Misalnya saya bertanya, ibu di rumah kan ada suaminya sudah melakukan apa nggak Bu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil? Ibu kan pernah hamil semua nih. Nah suaminya ada mendukung nggak perawatan sehari-hari ibu hamil? Misalnya ibu hamil kan ada capek, letih, lesu, lelah kan? Nah kemudian waktu lagi cuci piring, apakah suaminya ada bantu Ibu? Kadang-kadang Bu ya, berarti ini kan belum atau tidak Bu? Karena di sini nggak ada bahasa kadang-kadang Bu. Yang ada tuh kan belum, sudah, belum ya Bu ya. Tolong diingatkan kembali atau ajak suaminya di pertemuan agar saya akan memberikan keterangan yang lebih Bu ya kepada suami-suami Ibu. Terima kasih Ibu. Nah selanjutnya Ibu, mendukung ibu dan ayah berikan stimulasi pada janin. Ibu sudah paham stimulasi itu adalah rangsangan yang kita berikan kepada anak kita. Nah stimulasi itu penting diberikan dari sejak pada janin. Misalnya di elus-elus ya Bu ya, waktu sedang hamil tadi itu memberi rangsangan kepada janin itu sendiri Ibu. Nah ini apakah ada Ibu lakukan? Ibu Sela ada Ibu lakukan? Ya bagus Ibu, itu terus Ibu lakukan ya sampai nanti di poin kelima, pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ini apakah sudah dilaksanakan Ibu? Poin yang kelima? Sudah? Apakah ibu sekalian ada memberikan ASI eksklusif kepada anaknya? Ada Bu ya? Ya. Nah kalau apabila ada ibu-ibu juga yang sebagian yang ASI-nya permasalahannya tidak keluar di saat pertama kali setelah pasca melahirkan, nah itu bisa merujuk kepada pihak medis untuk mempertanyakan bagaimana solusinya gitu. Nah jangan mengambil keputusan sendiri Bu ya sebelum menggunakan produk susu lain. Alangkah lebih baiknya bertanya dulu kepada yang ahli terhadap hal ini untuk memberikan ASI eksklusif yang terbaik terhadap anak ibu ya. Nah kemudian Ibu, lanjutannya poin ke-6 itu mendukung pemberian stimulasi pada bayi 0 sampai 6 bulan Ibu ya. Nah ini berbeda-beda Bu. Poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 itu ada usia yang berbeda-beda Bu. Ada 0 sampai 6 bulan itu beda perlakuannya. Mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6 sampai 12 bulan itu juga berbeda. Seperti anak Ibu ini kan memberikan stimulasi pada usia 6 kira-kira sampai 12 bulan. Misalnya Bu, contoh ya Bu ya, usia-usia yang segini rentang usianya itu bisa Ibu berikan mengajak anak untuk melihat lingkungan sekitar,
kemudian menstimulasi dengan bermain, mengecek motoriknya dari tatapan mata, gerakan, ya kan? Itu harus didampingi ibu. Jangan dibiarkan, karena pada usia-usia yang kayak seperti poin nomor 7 ini, anak sedang masalah-masaknya. Kalau ditinggal nanti berbahaya. Kalaupun nanti pun perlu dibawa ke dapur, bawalah toples yang aman bu, bukan yang kaca. Nanti jadi masalah lagi bu ya. Oke, kemudian di poin ke-8 itu ada mendukung pemberian stimulasi pada bayi 1 sampai 2 tahun, seperti main bola, mungkin dia menangkap bola dulu yang kecil, menangkap bola dulu yang besar, kemudian baru kita coba dengan bola-bola yang kecil. Jadi di challenge atau diberikan bertahap ya ibu-ibu sekalian. Kemudian poin ke-9 mendukung pemberian stimulasi pada anak 2 sampai 6 tahun ya. 6 tahun kira-kira tuh anak usia prasekolah sebelum masuk ke usia sekolah di 7 tahun. Nah ini semua nih harus ibu lakukan. Saya ingatkan kembali ibu sekalian ya, harus ibu lakukan. Nanti saya kasih kertas, ibu tulis yang sudah ibu benar-benar ibu lakukan, nanti kita cek bu ya. Oke, poin ke-10 pemanfaatan bansos untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah ini ibu sekalian kan mendapatkan bantuan sosial bu dari pemerintah. Nah ibu sekalian ini ada memanfaatkan nggak bu bansos sosial untuk pemenuhan gizi anak ibu sekalian? Ada ibu? Ada, alhamdulillah bu. Jangan kayak di desa sebelah bukan dibeli speaker untuk dengar dangdut bu, tapi itu harus ibu lakukan dana-dana bansos ini untuk kebutuhan gizi. Misalnya ibu hamil dapat 750.000, ya dibelilah tuh makanan yang sehat bergizi bu ya, untuk pemenuhan gizi anak ibu sekalian. Kalau bagi ibu yang hamil atau ibu menyusui, dimakanlah konsumsi makanan-makanan menu sehat ibu menyusui, agar nanti produksi ASI eksklusifnya baik untuk anak ibu yang ibu berikan kepada anak. Nah ini penting ibu, gizi anak usia dini dan ibu hamil tadi ini penting untuk diperhatikan bu, untuk pencegahan dan penanganan stunting bu. Nah di sini kunci juga bu, jadi gizi diperhatikan makanannya tadi itu bu. Nah ini lewat bansos udah sudah disediakan lewat e-warung, ibu bisa menggesek untuk mengambil bantuan seperti beras, telur, dan ada sebagian bahan makanan yang dijual di warung tersebut. Itu ibu sortir, ibu filter yang sehat dan bergizi untuk ibu konsumsi ya. Nah kemudian poin ke-11 mendukung CTPS. CTPS ini adalah cuci tangan pakai sabun. Apakah ini sudah dilakukan di keluarga ibu? Sudah bu, alhamdulillah ibu. Terkadang bu belum ya. Itu juga sering kelupaan ya ibu ya. Nah ini penting dilakukan, karena air saja bu belum tentu akan menghilangkan kuman tersebut bu. Tetapi dengan 20 detik dan sampai 40 detik dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, insya Allah bu pasti akan kumannya akan hilang sok-sok gede bu ya. Kemudian poin 12 ibu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah ibu-ibu sekalian, itu jambannya atau toiletnya itu WC terbang atau memang ada ini ya bu, leher angsa bu di rumah? Ada leher angsa Pak. Ada leher angsa yang lain, WC-nya apa? Nggak ada atapnya? Ada? Ibu Sari bagaimana? Ada ya? Ini punyanya Ibu Raisa ya, yang sudah ya, saya tempel yang di tempat sudah. Itu poin 1, dia sudah mengerti terkait permasalahan stunting. Yang kedua, dia mendukung ibu hamil mengasih informasi dia sudah paham. Kemudian yang keempat, mendukung ibu dan ayah berikan stimulasi pada janin sudah paham. Dan yang kelima, pemenuhan kesejahteraan bayi dan lahir dan ibu menyusui, itu juga sudah paham. Terima kasih kepada Ibu Raisa, bisa berikan aplaus kepada Ibu Raisa. Ya. Oke, saya tunggu ibu-ibu yang lainnya. Sudah ibu? Berikan spidolet dari ibu yang sebelah. Yang sebelah sepertinya terlihat lebih. Oke, saya tempel ya ibu ya. Punyanya Ibu Sari. Oke, permasalahan stunting ibu sudah paham. Kemudian poin ke-8 mendukung pemberian stimulasi pada bayi umur 1 dan 2 tahun ya, seperti anak ibu yang ada di rumah ya. Kemudian poin ke-9 mendukung pemberian stimulasi pada anak 2 sampai 6 tahun. Oke, yang ke-13 pemetaan potensi diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, itu ibu sudah paham. Nah, berarti ada beberapa poin yang belum ibu pahami, atau sudah paham tapi belum atau tidak atau sedang proses. Nah itu bagaimana ibu? Ya. Sedang proses atau belum? Sedang Proses. Saya harap ibu-ibu sekalian, terima kasih bu. Saya harap ibu-ibu sekalian itu sedang dan melakukan proses. Siap bu? Siap untuk melakukan prosesnya untuk poin-poin ini bu? Ya. Siap ya? Ya. Komitmen yang penting bu. Komitmen pelaksanaan dari beberapa poin ini bu. Oke? Ini punyanya Ibu Sila ya. Saya tempel. Oke, ibu ini yang paham adalah poin pertama. Poin stunting, yang kedua mendukung ibu hamil mengasih informasi. Oke, yang ketiga mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Yang keempat, benar ya bu ya, mendukung ibu dan ayah berikan stimulasi pada janin. Ini yang terakhir berapa nih bu? 9. Mendukung stimulasi pada anak 2 sampai 6 tahun. Oke, terima kasih ibu sekalian. Saya harap ibu termotivasi untuk melakukan pelaksanaan dari 15 poin yang ada bu ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu bu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai ibu. Nah ibu ada yel-yel kita sebelum menutup bu ya. Ibu cukup mengatakan yes 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 apabila saya mengatakan anak sehat. Yes yes yes. Coba latihan dulu bu, anak sehat. Nah kalau saya bilang stunting, ibu menjawab no no no. Stunting? Oke, saya ulang bu ya kita. Anak sehat. Yes yes yes. Stunting? No no no. Terima kasih bu. Oke, saya akhiri bu ya. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.